Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-masyahidin wal masyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa datang ke rumahnya dan kita bisa melaksanakan suatu kewajiban bagi seorang mukmin melaksanakan fardhu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala bentuk ibadah kita, doa kita, zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari menjadi amalan yang diterima di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, keturunannya dan keluarganya, serta seluruh para sahabat yang telah berjuang dan berkorban untuk agama yang mulia ini tanpa terkecuali, serta kepada siapapun yang setia dan berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau menjelaskan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Masih dalam pembahasan bab yang ke-22 pada halaman yang ke-187. Dalam bab yang sudah kita sebutkan dalam 2 kali pertemuan sebelum ini tentang penjagaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya terhadap kedudukan tauhid dan keagungannya, serta menutup seluruh jalan-jalan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sudah kita sampaikan 2 dalil sebelumnya. Ini merupakan dalil yang ketiga, di mana di dalam kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari di sini wa an Ali ibn al-Husain, wa an Ali ibn al-Husain, dari Ali anaknya Husain, di sini annahu ra'a, bahwa dia melihat rajulan, seorang laki-laki, yaji'u ila furjatin, yang selalu datang, yaji'u ila furjah ila furjatin ay fathatin fi judran, sebuah lubang yang ada di dinding. Kanat inda qabrin Nabi SAW, dan lubang itu ternyata ada di dinding Nabi, di dinding kuburan Nabi SAW. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu, kemudian dimasuk dan kemudian dilarang. Jadi ini terjadi di zaman beliau, dan lihat seorang laki-laki yang terus datang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW melarang dan menjadikan kuburannya sebagai Id, tempat perkumpulan. Nah, ini kita lihat hari ini, ikhwafillah. Misalnya hari ini kita misalnya ziarah ke Masjid Nabawi, dan kemudian kita ziarah ke kuburannya, masuk dari Babus Salam,
Di situ juga terjadi beberapa hal ya yang itu sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak dipandu di dalam agama kita. Contoh di antaranya adalah datang ke situ mengusap-ngusap dinding kuburan Nabi kita SAW yang barangkali dia meyakini itu sebuah memiliki keutamaan gitu, mengusap-usapnya. Atau ada orang yang berdiri padahal itu tidak boleh berhenti berdiri seakan-akan dia sholat ya, kemudian taruh tangan di dadanya dan seterusnya, yang barangkali ini juga meyakini ya ada keutamaan-keutamaan khusus yang dimiliki di saat berdiri kemudian menghadap kuburan Nabi dan seperti sholat. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Yang benar adalah kita berkunjung ke kuburan Nabi SAW dan kita mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan ucapan terima kasih atas risalah dan dakwah yang beliau sampaikan sehingga Islam ya sampai kepada kita. Kita kenal Allah, kita kenal Islam, dan kita kenal ya kitab suci kita dan kita beriman kepadanya. Nah, ini sebuah kenikmatan. Maka ikhwah fillah, setelah kita melewati kuburan Nabi SAW, kita mengucapkan salam kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, kemudian kita ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang selama ini beliau lakukan ya, atas pengorbanannya dalam Islam. Dan kemudian kita ucapkan salam berikutnya yang ketiga kepada sahabat Umar Al-Faruq ya, yang memiliki ya, pengorbanan yang sangat tinggi kepada Islam ini, dan kita ucapkan terima kasih atas perjuangan beliau. Setelah itu selesai ya, maka tidak ada yang harus kita lakukan melebihi daripada itu. Tidak boleh meyakini bahwa di situ memiliki keutamaan-keutamaan khusus lalu kemudian akan memberikan manfaat khusus, tidak. Melainkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, di sini dia berkata, wa qala ala uhaddithukum hadithan ya sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya muttasil ya. Tidakkah kalian mau aku sampaikan satu hadis yang aku dengarkan dari bapakku. Ali mendengarkan dari Husain ya. Kemudian Husain mendengarkan dari ayahnya. Anjaddi artinya kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah fillah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburan saya id ya, sebagai tempat berkumpul ya, tempat perkumpulan yang dilakukan terus menerus, yang itu yang sifatnya tahunan, bulanan, pekanan, harian. Jangan kalian jadikan itu, kata Nabi SAW. Wala buyutakum kubura, dan jangan pula kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan ya, seperti keberadaan dia di dalam rumah seperti mayit dalam kuburan. Di situ tidak dibacakan Al-Quran, tidak salat, tidak ada zikir, tidak ada kebaikan yang antum lakukan di rumah. Jangan lakukan seperti itu, karena rumah yang tidak didirikan kebaikan di dalamnya kosong dari keberkahan. Rumah yang tidak mendapatkan ya melahirkan banyak kebaikan. Yang akan ada adalah rumah itu suasananya panas, suasana ya ingin berantam terus. Rumah itu suasananya ya tidak nyaman. Padahal rumah itu tempat yang paling nyaman bagi seorang mukmin, terhindar dari fitnah, terhindar dari segala bentuk fitnah. Maka ikhwah fillah, jadikan bagian dari ketaatan kita di rumah kita. Seperti mana Nabi mengatakan, tidak ada salat yang terbaik yang kita lakukan lebih baik dari di rumah kita melainkan salat wajib. Nah, seperti yang kita bahas pada sebelumnya, berikan bagian hak rumah kita untuk ibadah kita, salat sunnah kita ya, dan tilawah kita, apapun lakukan di rumah kita. Makanya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ibaratnya kuburan, tidak boleh di situ salat, tidak boleh ngaji, tidak boleh kita berdoa menghadap kemudian meminta kepada kuburan.
Ya. Ini adalah larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Ini riwayatnya agak sedikit berbeda dengan lafaznya dengan sebelumnya. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Pada riwayat sebelumnya, wasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguh selawat yang kalian ucapkan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi ikhwafillah, ini wajib kita pahami bahwa selawat Nabi SAW sampai kepadanya. Sampai kepadanya seperti mana Nabi katakan, dimanapun berada. Di sini kita berselawat dan sampai kepada Nabi SAW. Dan kemudian dimanapun dari belahan dunia ini. Nah, di dalam pembahasan hadis ini kita lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib al-ma'ruf ya bi Zainul Abidin. Nama dia apa? Dikenal dengan Zainul Abidin, dan beliau adalah orang yang sangat zuhud dan alim, ya, yang alim dan berilmu. Ali ibn al-Husain ini dikenal dengan Zainul Abidin, afdalut tabi'in, termasuk tabi'in yang paling afdal, meninggal pada tahun 93 Hijriah. Ini subhanallah, ini adalah keturunan yang luar biasa dari Ali bin Abi Talib, dan merupakan menantu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, menantu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, Ali ibn al-Husain. Ya, Husain adalah lahir pada tahun keempat Hijriah, karena Fatimah dengan Ali menikah pada tahun kedua Hijriah. Lahir kemudian tahun ketiga Hijriah itu adalah Hasan, dan kemudian Husain lahir pada tahun keempat Hijriah. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, dan kemudian dia menikah dan punya anak namanya Ali. Jadi dulu biasa kalau orang menyebutkan nama-nama itu, nama bapak, nama kakek itu biasa. Ya, biasa ya. Jadi kita saja terkadang yang kurang biasa menamakan anak kita mungkin nama kakek kita, atau mungkin nama daripada keluarga kita. Itu terasa canggung. Tapi dulu tidak. Ya, Husain memberikan nama anaknya nama bapak dia Ali, itu kan? Nah, itu biasa. Nah, ikhwafillah, ini dalam rangka mengingatkan kebaikan daripada keluarga itu sendiri. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sampaikan di sini? Dia melihat seorang laki-laki yaji'u. Nah, ini tentu orang yang datang terus, kemudian melihat di lubang itu, kemudian datang lagi, melihat lagi, begitu seterusnya. Dan itu bukan perbuatan sekali yang dilakukan. Melihat perbuatan yang dilakukan terus menerus seperti ini, maka ditegur. Furja fatha fil judran atau fil jidar, ada sebuah lubang di dinding kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada hadis Arwahul Mukhtara. Apa itu Mukhtara? Ismu kitab yashtamil 'ala al-ahadits al-jiyad az-zaida 'ala sahihaini li mu'allifi Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali rahimallahu taala. Nah, lalu apa ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca? Yaitu anna fihi an-nahy. Ya, di dalam hadis ini ada larangan an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada larangan untuk mendatangi kuburan Nabi li ajli du'a indahu, meyakini bahwa berdoa di situ memiliki keutamaan. Ini kalau kita datang untuk mengucapkan salam, kemudian berterima kasih atas segala perjuangan, tidak ada masalah. Bahkan kuburan siapapun boleh. Tapi yang jadi permasalahannya apa? Kita datang berdoa meminta di situ, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Justru kita sudah jelaskan ya, bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka yang butuh dengan doa kita. Mereka yang sangat butuh dengan doa kita. Bukan kita minta kepadanya.
Nabi jelas telah mengatakan ya, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir kebaikan pada dirinya. Sadaqatin jariyatin, sedekah yang dikeluarkan ya, ini adalah wakaf, harta yang diwakafkan di jalan Allah, yang ditanam di jalan Allah, itu akan terus tumbuh, kemudian akan mengalirkan pahala selama ya wakaf itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, itu ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, yang disampaikan, kemudian diamalkan, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah terputus kepada yang mengajarkan. Yang ketiga adalah walidun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya ya. Makanya anak yang saleh itu adalah nikmat. Anak yang saleh itu adalah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah nurun ala nur. Anak yang saleh itu cahaya di atas cahaya. Kebaikan dapat anak itu adalah karunia, nikmat, dan kemudian dia baik pula. Maka kemudian dia menyebutkan nur ala nur. Maka ikhwan fillah, kalau kita mendatangi kuburan itu adalah sunnah, tidak ada masalah. Ziarah dengan tujuan kita datang mendoakannya ya, kita datang mendoakan dan minta ampun atas dosa-dosanya. Kita datang mengambil pelajaran agar kita ya bisa lebih kuat untuk menjalani sisa kehidupan kita, mengambil pelajaran akan kehidupan kita akan meninggal, kehidupan kita akan berakhir seperti mana dia berakhir ya. Dan agar kita ingat akan akhirat kita. Tapi kita meminta, datang ke situ meminta, itu tidak dibenarkan dalam syariat kita, tidak dibenarkan. Baik itu kuburan manusia biasa dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faghairuhu minal quburi min babi aula. Ya, kuburan Nabi saja tidak dibenarkan, apalagi kuburan yang lain. Lianna dzalika naw'un min ittikhadhihi 'idah. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada mana kita menjadikan kuburan itu sebagai 'id. Wa wasilatun ila syirki. Dan itu adalah celah, sarana bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Makanya dalam pembahasan kitab ini, subhanallah, kita akan dikawal agar umat ini jauh dari kesyirikan ya, umat ini bersih akidahnya, tidak mudah-mudah untuk ya melakukan atas nama tabarukan atau tawassulan, apapun namanya ya. Ini di dalam rangka menjaga agama kita ya, dalam rangka menjaga agama kita. Dan jangan sekali-sekali dipahami tentang apa yang kita sampaikan ini ya, orang ini tidak boleh ziarah kubur. Ini tidak benar, ini bukan ini maksudnya. Ziarah kubur itu sunnah. Yang diingatkan jangan sampai kita melakukan kesalahan di situ. Di antara bentuk kesalahannya apa? Meminta kepada ya ahli kubur ya, meminta kepada ahli kubur. Bahkan sebagian di negeri kita melakukan sebuah acara di situ, bahkan seperti pesta ya, pakai tenda, kemudian kenapa harus di kuburan buat seperti itu kan? Nanti ada pula kotak makamnya. Nah, semua mengumpulkan uang di situ, entah siapa yang akan memanfaatkan uangnya, berbagai macam. Apalagi orang-orang sufi misalnya ya, dengan dalil ibadah di situ ya, bertebaran ya, nampak orang-orang apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, nyanyi-nyanyian, joget-joget ya, dalam rangka katanya ibadah. Ibadah dari mana? Ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita, ikhwah fillah. Maka itu sekali lagi mari kita belajar tentang agama kita, tentang apa yang seharusnya kita lakukan di dalam syariat kita. Nah, kemudian penjelasan global dari hadis ini sama dalam pembahasan sebelumnya tentang larangan Nabi kita SAW menjadikan kuburannya sebagai id, kemudian larangan menjadikan rumah kita seperti kuburan, dan sungguh salam yang kita sampaikan, salawat yang kita ucapkan sampai kepada Nabi kita sallallahu
alaihi wasallam. Terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Satu, an-nahyu 'anid du'a'i inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhidi. Ya, dilarang kita untuk berdoa, ya, meminta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam rangka menjaga kedudukan tauhid kita. Yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil. Disyariatkannya kita ini untuk mengingkari kemungkaran dan mengajarkan yang jahil. Nah, kita yang mengajarkan, ya, ataupun yang mengingkari kemungkaran itu la budda bil hikmah. Ingkar kemungkaran itu dengan hikmah, dengan cara yang bijak, sampaikan dengan bahasa yang bagus, dengan kalimat yang bisa diterima olehnya. Ya, barangkali orang ketika inkarul munkar, apalagi yang dinasehati mungkin lebih tinggi kedudukannya, atau mungkin lebih terkenal, atau mungkin lebih secara status sosial lebih dari yang mengingatkan, itu sangat dibutuhkan cara yang benar sehingga kebenaran itu, ya, diterima olehnya dan kemungkaran itu bisa ditinggalkan olehnya. Ya, apalagi mengajarkan orang jahil. Ya, banyak orang yang tidak tahu tentang Islam, yang kita kira dia sudah tahu, barangkali memang dia tidak sampai hujah kepadanya, maka sampaikan itu kepadanya. Ya, jangan sampai kita mengajari dengan cara yang tidak bijak atau dengan bahasa yang kasar. Sampaikanlah, karena Nabi mengatakan, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan yang bijak, dengan bahasa yang bagus, sehingga kebaikan itu bisa diterima oleh orang. Kemudian yang ketiga, ya, al-man'u minas safari li ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li tauhid. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, al-man'u minas safar, larangan, ya, untuk safar, hanya datang untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga tauhid. Ya, kita datang ke tanah suci, ya, untuk melaksanakan umrah, ya, dan kemudian setelah umrah selesai kita datang berkunjung ke kota Madinah, ya, dan kemudian kita salat di Masjid Nabawi dan kita melakukan ketaatan di sana, karena salat di sana adalah seperti 1000 kali salat di tempat lain. Kemudian kita datang ke beberapa masjid yang ada di sana seperti Masjid Quba, kita datang untuk melaksanakan salat di sana, karena Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang salat di Masjid Quba maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Bayangkan 2 rakaat yang kita lakukan seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Dan kita datang menziarahi kota Madinah yang penuh dengan sejarah perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat terjadinya perang Uhud, kita menziarahi syuhada Uhud, kita mengucapkan salam kepada mereka. Itu dibolehkan. Dan di saat atau di sela-sela kita berada beberapa hari di kota Madinah, kita kunjungi dan kita menziarahi Nabi SAW dan kita mengucapkan salam. Dan juga kita berkunjung kepada Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad adalah kuburan yang ada di kota Madinah sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Ya, orang-orang yang meninggal di Madinah, ya, baik itu orang penduduk asli Saudi ataupun misalnya orang-orang yang datang melaksanakan ibadah umrah, qadarallah kematian tiba, kemudian dia dikuburkan di situ. Nah, ini dibolehkan, tapi hanya maksud tujuan datang ke tanah hanya untuk datang menziarahi kubur Nabi, tidak yang lain, ini tidak dibenarkan, ya, dalam rangka menjaga tauhid. Annal gharda syar'iyya min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam, nih ditegaskan di sini, adapun tujuan yang
syar'i mendatangi kuburan Nabi SAW adalah wassalamu alaihi faqat, mengucapkan salam saja. Di salam, assalamu alaika ya Rasulullah, ya, kita ucapkan salam. Wa dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id, dan mesti kita pahami salam itu sampai kepadanya, ya, dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Ya, jadi ya, untuk apa kalau datang hanya ke sana misalnya untuk ucapkan salam saja, bisa tidak melakukan kebaikan ini tentu sia-sia. Ya, artinya saya katakan bahwa ini tujuan yang mesti kita lakukan adalah di mana kita mengucapkan salam, kemudian kita beribadah di Masjid Nabawi dan kita melakukan ketaatan. Ya, apalagi kita sempat untuk ke Raudhah, misalnya di Raudhah, ya. Raudhah itu kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari. Raudhah itu adalah antara rumahnya dengan mimbar Nabi, itu Raudhah. Apa keutamaan di Raudhah? Keutamaan doa kita sangat mustajab. Silakan salat di situ dan berdoa di situ. Jangan minta kepada Nabi yang berada di sampingnya. Nabi SAW, ya, jangan minta kepadanya. Jangan minta kepada Nabi SAW yang dikuburkan di kamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, minta itu sama Allah. Minta sama Allah. Jadi kita tahu bahwa di saat kita mempelajari tauhid ini, kita akan bisa menempatkan sesuatu yang benar pada tempatnya, dan kita bisa meninggalkan. Walaupun sebagian orang melihat banyak sekali yang kita lakukan, yang kita perhatikan, ada hal-hal yang tidak wajar dilakukan di sana. Maka ikhwafillah, semua itu adalah perlu ilmu agar kita bisa, ya, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, ketika kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW ini, kita akan bisa mengenali mana perkara bid'ah itu untuk kita tinggalkan. Ya, maka kita dalami sunnah Nabi, kita pelajari syariat ini sehingga kita bisa menjalankannya dan kita bisa meninggalkan perkara yang bid'ah dalam agama kita. Inilah pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami sama seperti hadis sebelumnya tentang 2 larangan dan 1 perintah. Larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai id, tempat perkumpulan, ya, kemudian larangan menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran dan tidak salat di sana dan tidak lakukan kebaikan yang lainnya. Yang ketiga, ya, perintah untuk mengucapkan selawat dan salam kepadanya, akan sampai kepada beliau dimanapun kita mengucapkannya, baik dari jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.